Sambil menunggu Bu Sufi bersiap, nanti selama kajian kita juga akan bertemu dengan ayat-ayat yang menjadi penguat kita. Dan hari ini tilawah dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ustazah Sean, ada juga Bunda Sukma Maria, juga Ustazah Ira, dan juga Bunda Kartika, dan juga saya sendiri insya Allah. Jadi bunda-bunda nanti ketika ada ayat Al-Quran yang dibaca, bunda-bunda bisa menyimak yang tadi sudah dihimbau untuk menyiapkan Al-Qurannya. Gitu ya. Bagaimana Bu Sufi, apakah sudah siap? Alhamdulillah semakin bertambah 71. Insya Allah tidak akan luber ini ya, karena memang orang yang mendapatkan link ini benar-benar pilihan. Jadi mudah-mudahan tidak disarankan untuk nge-share linknya ke yang tidak terdaftar supaya tidak zalim begitu ya. Namun ada juga bunda-bunda yang ada uzur syar'i belum bisa hadir. Insya Ya. Allah ada dikirimkan kepada penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati bunda-bunda kajian dari Sengaja Bunda diputar Sufia. dulu ya, supaya masuk ke dalam feel-nya semakin kerasa vibes-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah 70 orang ya yang bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda sekalian, insya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini betul katanya Mbak Asrila ya, suasananya agak beda ya. Biasanya tacah ceria, sapa-sapa gitu ya, sampai mau mulai. Tapi ini Masya Allah, syahdu. Dia ada yang belum-belum udah berbesmilih, katanya gitu ya, Masya Allah ya. Karena memang kita akan bicarakan tentang banyak hati yang rindu pada Allah. Sebelum fisik manasikan hatimu. Sebuah judul yang kalau orang udah tergetar gini kan udah klik duluan gitu ya bunda-bunda ya. Sama nggak sih bun di kolom chat ya? Gimana rasanya lihat-lihat ini ya sebelum fisik manasikan hatimu. Ah, ada ya manasik hati ya? Bukannya langsung ini ya fisik langsung gimana gimana caranya. Tapi ini kita manasikan hati dulu ya. Nah kita simak dulu surat Ibrahim yang menjadi dasar kenapa saya memilih ini ya. Surat Ibrahim ayat 37. Bunda-bunda bisa buka di halaman 260 yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Cean dengan sari tilawah Mbak Sukma Maria. Tafadol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang mempunyai di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih Ustazah Cean dan Mbak Sukma Maria ya yang telah melakukan tilawah dan sari tilawah surat Ibrahim ayat 37. Kita akan mentadaburi ya bunda-bunda ya penggalan dari surat Ibrahim ini. Tadi yang dibacakan oleh Ustazah Cean ya. Di sini yang ada tanda merahnya ya dikasih warna merah ada faj'al afdatan. Jadi afidah ini sebenarnya bentuk jamak dari fuad. Nah, artinya fuad ini adalah hati yang penuh harap, penuh cinta, penuh rindu, hati yang hidup. Jadi kalau bunda-bunda sering dengar kolbu ya. Jadi kalau kolbu itu adalah hati secara umum. Tapi kalau ini beda. Fuad ini adalah yang penuh rindu, penuh kerinduan, penuh gemuruh gitu loh. Hati yang bergejolak dengan emosi yang dalam. Makanya sampai disebutkan di sini ini spesial. Bukan sekedar datang ke Mekah, ya kan? Tapi hati mereka ini rindu ingin kembali lagi. Mudah-mudahan yang pernah umroh, pernah haji, nggak cuma sekali ya. Banyak yang kemudian setelah dari umroh katanya rindu ingin ke Baitullah. Setelah dari Baitullah, loh kok aku pengen lagi ya? Kok aku rindu lagi? Baru tawaf wada sudah nangis lagi. Pengen ya Allah kembali lagi. Ini dahsyatnya dari doa Nabi Ibrahim, bunda-bunda. Jadi salah satu rahasia kenapa manusia terus rindu ke Baitullah karena ini. Ka'bah menarik manusia lintas bangsa dan lintas zaman dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Rasa rindu itu masih ada, bukan rindu biasa ya Bun ya. Jadi rindu yang menghujam, rindu yang begitu emosional seperti itu loh Bun ya. Itulah hebatnya. Dan menariknya di sini kita lihat ya, maka jadikanlah hati ya sebagian manusia cenderung kepada mereka. Mereka ini maksudnya siapa Bun? Mereka ini maksudnya kepada keluarganya Nabi Ibrahim yang tadi Nabi Ibrahim titip ya ada di Mekah gitu kan condong ke sana. Sebagian mereka, sebagian manusia. Kenapa ya? Kok Nabi Ibrahim nggak berdoa seluruh manusia, tapi sebagian. Coba kita cermati Bun. Karena memang apa? Allah memilih siapa yang dipanggil, siapa yang dilunakkan hatinya menuju Baitullah. Nggak semua kan Bun, hatinya dipanggil menuju Baitullah. Ya kan? Ada yang cuek-cuek aja kan? Ah belum aku tergerak hatinya. Kalau yang sudah tergerak hatinya nih ya, walaupun belum pernah ke sana, tapi udah kebayang gitu. Lihat video-video yang apa di medsos gitu kan, kemudian di TV, lihat Ka'bah dari jauh. Ya Allah, aku kok tergetar ya. Lihat orang umroh, kok aku pengen ya. Lihat jamaah haji, kok saya pengen ya. Nah itu berarti apa Bun? Bunda-bunda termasuk yang sebagian manusia yang cenderung hatinya rindu kepada Baitullah. Termasuk yang ada di sini ya. Saya berdoa nih, yang ada di sini menyimak dengan sepenuh hati. Bismillah ya, nanti Allah mudahkan. Allah ikat hati kita ya. Kalau Allah sudah ikat hati Bun ya, hati yang sudah ditarik oleh Allah, maka akan selalu cenderung menghadap
menghadap ke sana terus, ingat sama Baitullah. Gitu ya Bun ya. Dan juga diberikan nih, beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allah tuh selalu ya Bun ya, maha baik. Kasih rezeki, rezeki nggak usah khawatir lah sama Allah. Dapat Bun sampai sini Bun? Inilah kenapa saya memilih tema tentang hati, manasik hati ya Bun. Dasarnya dari sini, dari surat Ibrahim ayat 37. Ini kita belum mulai ya Bun, ini baru supaya Bunda ngerti gitu ya, kenapa saya milih ini. Dapat Bun? Paham? Karena saya nggak bisa lihat semua, jadi begini aja tangannya ya. Yang nampak kamera ya, Masya Allah ya. Baik, setelah kita mentadaburi ayat ini, nanti akan ada ayat yang lain. Tapi saya mau cerita dulu nih ya. Dulu, setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim meletakkan yang terakhir ya, batu terakhir ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, what's next? Apa selanjutnya ya Allah? Rumahmu sudah selesai dibangun. Sudah selesai ya Allah. Kemudian Allah berfirman, berserulah. Nabi Ibrahim berkata, tapi suara hamba nggak sampai ya Allah. Suara hamba tidak mungkin sampai didengar oleh seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini. Ini gurun pasir, nggak berpenghuni. Bagaimana bisa sampai suara hamba? Tapi Allah kemudian berfirman, nanti aku yang akan menyampaikan pada seluruh makhluk yang hidup sekarang dan sampai akhir zaman. Masya Allah, sami'na wa atokna. Nabi Ibrahim kemudian naik ke bukit Sofa, ya kan? Kemudian beliau berseru, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah menjadikan sebuah rumah, maka berziarahlah kalian kepadanya. Dan kemudian seruan itu pun diteruskan oleh Allah pada alam semesta semuanya. Gunung-gunung yang tinggi merendah, pohon-pohon tertunduk, batu-batu, laut semuanya mendengar semua suruhan itu. Manusia-manusia pada saat itu dan sampai akhir zaman juga mendengar. Sampai janin-janin yang ada, sampai tulang subi manusia mendengar semuanya. Dan itu sudah ribuan tahun sampai sekarang terbukti. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Tugasnya Nabi Ibrahim berikhtiar, menyerukan. Kayaknya nggak mungkin suara seorang manusia didengar oleh banyak semuanya. Ternyata apa? Sampai. Dan itu seruannya sampai kemana, Bun? Sampai ke hati. Lagi-lagi ini masalah hati. Ini tentang hati. Betapa pentingnya hati. Bunda-bunda sering lihat ya, atau pernah lihat ya, rombongan tunanetra yang pergi haji, pergi umroh. Secara kasat mata, mata mereka nggak bisa melihat. Itu menurut kita ya, mereka nggak tahu tuh Kak bagaimana. Menurut kita. Tapi ternyata mata hatinya mungkin saja bisa lebih tajam dari kita. Mereka bergandengan tangan. Kalau menurut kita nggak bisa lihat ya. Tapi mereka bisa merasakan. Kita nggak tahu apa yang ada dalam dalam uh, pandangan hati mereka. Mereka bisa kemudian nangis juga sampai ke sana. Merinding kan Bun? Yang kita dikasih sama Allah mata yang bisa melihat dunia ini ya. Mata hati kita bagaimana Bun? Apa kabar hati? Rindukah engkau? Kau rasakankah rindu itu? Kau rasakankah doa Nabi Ibrahim ini menembus dalam hatimu? Dalam ya Bun? Kemudian setelah Allah berseru, semuanya mereka serentak menjawab dengan suara yang syahdu, kalimat fenomenal yang dilafazkan oleh miliaran umat manusia. Apa itu Bun? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang. Kami datang menyambut seruanmu ya Allah. Kita akan lafazkan bareng-bareng ya Bun ya. Bunda-bunda nggak perlu buka mic-nya, nanti akan dipandu oleh, boleh Bu Amel membersamai ya, karena tadi beliau yang udah nangis duluan ya. Boleh kita bertarbiyah bareng, bunda-bunda keluarkan suaranya, tapi nggak usah tetap di mute ya Bun ya. Silakan dipimpin Bunda Amel 3 kali. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik
labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulka la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat Allah. Terima kasih Bunda Amelia. Gimana Bunda-bunda? Yang belum pernah ke Baitullah, rindu itu kok sudah ada. Oh ternyata ini ya, udah tahu saya. Yang sudah bolak-balik ke Baitullah, oh ini rupanya panggilan Allah. Kita akan lanjut ya Bun. Kita akan lanjut ke surat Al-Hajj ayat 27. Kita akan bertadabbur ini. Silakan Bunda Asrilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bunda Asrilah ya, Masya Allah ya. Kembali lagi ya Bun, kita akan tadabbur ayat ini Bun. Ada yang menarik di sini Bun. Allah menyusun sedemikian rupa kata-kata ini ya. Ada berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus, dari segenap penjuru yang jauh. Berjalan kaki itu apa maknanya Bun? Berjalan kaki itu, kalau zaman dulu, naik haji itu susah banget ya Bun ya. Maksudnya luar biasa pengorbanannya ya. Daripada yang sekarang. Karena apa Bun? Belum ada kendaraan. Belum ada hotel modern, belum ada jalan yang mulus, belum ada AC, Bun. Mereka berjalan kaki berbulan-bulan di gurun yang tandus. Kadang juga bekalnya habis, gitu kan? Kalau yang zaman sekarang, berjalan kakinya ini bagaimana? Kita nih, Bun, ya, dengan segala keterbatasan kita punya kaki. Kita punya kaki yang bisa kita andalkan. Aku punya ini, ya Allah, punya kaki, ya Allah. Kakiku ini, ya Allah, tuntun ke Baitullah. Dengan yang serba pas-pasan ini, ya Allah, betapa banyak Bun contoh di luar sana ya, ada penjual sayur keliling yang kemudian bisa haji dari nabung di ember tuanya gitu ya, nenek-nenek yang viral kemarin udah tahu ya. Kemudian ada bapak-bapak, ada kakek-kakek yang nabung 10.000 tiap hari selama 10 tahun gitu kan. Ada tukang bubur, ada tukang becak yang dengan kakinya mengayuh. Kemudian sampai juga ke Baitullah mengendarai unta yang kurus. Kenapa? Kok unta yang kurus? Allah nggak sebutkan tuh di sini. Unta yang gemuk, unta yang kuat, unta yang sehat, unta yang mewah, unta yang kurus.
untanya ini pas-pasan juga, Bun. Karena tuannya juga naik tunggangannya ini berjalan jauh gitu kan, kehabisan bekal. Cobaan bisa ngasih untanya itu sekedarnya aja. Jadi di sini tidak digambarkan oleh Allah kemewahan. Datanglah engkau kepadaku dengan kemewahan. Nggak ada. Dengan keterbatasan kan Bun, dengan berjalan kaki mengendari unta yang kurus. Jadi kenapa kita ini kok merasa aku ini nggak mampu rasanya ke Baitullah. Aku ini nggak pantas, aku ini uangku segini-gini aja. Bukan, bukan. Allah sudah tahu kok Bun. Allah melihat ini. Allah sudah berfirman. Allah sudah tahu sebelum kita. Dan di sini dibilang, dari segenap penjuru yang jauh. Kenapa kok nggak dari yang dekat-dekat aja Bun? Dari yang jauh. Kita masuk jauh nggak Bun Indonesia? Masuk ya, masuk jauh ya. 9.000 kilometer dari Indonesia ke Mekah. Dulu nenek moyang kita naik kapal laut Bun. 6 bulan PP, setengah tahun. Masya Allah. Dan banyak juga kemudian yang wafat di tengah jalan karena sakit. Mereka berhaji dengan segenap semangat, segenap apa yang mereka punya. Kalau sekarang kita ini udah ada pesawat, alhamdulillah, 9 sampai 10 jam. Perjalanan jauh. Bunda-bunda ke Baitullah, ninggalin anak kalau yang nggak ikut sama anaknya. Ninggalin suami kalau suaminya yang nggak ikut. Ninggalin orang tua kalau nggak pergi sama orang tua. Ninggalin kampung halaman. Ninggalin kan nggak ninggalin aja. Ninggalin bekal juga kan buat yang di rumah. Bunda-bunda juga pergi juga ada bekalnya. Ini dari penjuru yang jauh. Di sini nih terlihat Allah nih so sweet banget ya, Masya Allah ya. Jadi Allah itu rangkai dengan ibadah haji umroh ini dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan gitu loh. Dan ketika kita berlelah-lelah begitu, ada nggak rasa kita, capek ya ternyata ya? Enggak kan Bun? Yang pernah umroh haji nih, semangat ya, mau capek-capek. Setelah di sana kita capek sih, cuma setelah itu hilang semangat lagi dengan keringat, dengan semangat, gitu ya Bun ya. Jadi Masya Allah ini dari dulu sampai sekarang ini sama polanya ya, manusia merindukan Baitullah. Jadi wajar sekali bila Allah menjanjikan pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat, ampunan dosa-dosa diampuni kalau engkau bersiarah ke rumahku. Karena apa? Perjuangannya juga nggak main-main, Bun. Nggak sama kan dengan yang B aja, punya uang tapi nggak ke Baitullah, B aja. Berbeda dengan yang berjuang gitu kan, Masya Allah kayak gini ya. Itu Bun maknanya dari surat Al-Hajj 27 ini. Masuk Bun? Dapat Bun? Oke, oke ya. Baik Bunda-Bunda, kita akan masuk. Nah, ini baru masuk. Tadi kita udah bicara tentang kenapa saya mengambil judul hati ya. Kemudian Allah sudah jelaskan bahwa semua itu penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Dan kita akan masuk nih. Sebelum kita bicara tentang koper, paspor, dan tiket, mari sekali lagi kita bicara tentang hati kita. Kondisikan hati kita ya Bun ya. Masya Allah ya. Ternyata ada 3 tingkat panggilan Bun. Apa itu? Ini realita yang harus direnungkan ya Bun ya. Nanti akan kita bedah satu persatu ya. Tapi ada 3 ya Bun ya. Ada 3 yang sering terjadi. Yang pertama, tidak semua yang ingin datang dipanggil. Coba ikutin Bun. Tidak semua yang ingin datang dipanggil. Yang kedua, tidak semua yang dipanggil sampai. Ikutin, tidak semua yang dipanggil sampai. Yang ketiga, tidak semua yang sampai diterima. Apa Bun? Tidak semua yang sampai diterima. Kayak gimana tuh Bunda Sufi? Sabar. Kita akan bedah satu persatu ya Bun ya.
Mari kita lihat lagi realita di sekeliling kita. Punya uang, tapi nggak berangkat. Saldo cukup, niat ada. Tapi ada aja yang menahan ya. Saldonya itu cukup, Bun. Buat untuk umroh 10 kali pun cukup. Tapi ketika niat itu datang, ada aja yang nahan. Oh ya, bisnisnya butuh modal, nggak jadi deh berangkat. Anaknya sakit, perlu nih biaya pengobatan buat anak. Kan juga apa kewajiban kita sebagai orang tua gitu kan. Atau hatinya sendiri yang berkata, nanti aja, belum waktunya. Yang kedua, analogi yang kedua, punya uang dan waktu, tapi tubuh nggak mengizinkan. Nah, semuanya udah siap nih ya. Yang udah pensiun, misalnya ya, atau yang anak-anaknya sudah mandiri, udah nggak mikir anak-anak kecil, misalnya gitu ya. Terus atau yang kerja, tapi udah dapet nih cuti dari perusahaan, aman kalau soal umroh misalnya gitu ya. Atau ibu rumah tangga, waktu luangnya banyak nih, tabungan udah siap, tapi ketika hendak berangkat, dokter berkata, maaf Bu, jantung ibu nggak kuat untuk terbang, jadi nggak bisa berangkat. Segala sesuatunya sudah siap, tubuhnya berkata, maaf, tidak bisa. Ada yang seperti ini? Banyak ya Bun ya. Yang ketiga, punya segalanya, tapi ajal lebih dulu datang. Karena kematian tidak menunggu jadwal keberangkatan. Pembayaran udah lunas, paspor sudah beres tentunya ya, koper sudah ada ya, tinggal nunggu jemputan ke bandara. Tinggal ada lagi yang mau berangkat haji, tinggal nunggu beberapa hari lagi akan berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi kemudian Allah memanggilnya pulang ke tempat lain, bukan ke Mekah, tapi ke alam barzah. Dan ini juga salah satu jemaah kita ya, yang di grup Roadmap to Haroman ya, insya Allah ya, yang juga berniat akan umroh sama suaminya, kasih kabar berapa hari yang lalu. Bunda Sufi, saya tidak bisa izin, tidak bisa ikut acara taca sampai hari Ahad gitu kan. Malam minggu saya juga nggak bisa ikut belajar. Mertua saya tadi pagi tadi jam 3 meninggal dunia. Dan sebenarnya mertuanya beliau ini, mertuanya Bu Dewi Masito ini, tanggal 21 Mei ya Mbak Sila ya. Jadi beberapa hari lagi. Beberapa hari. Kemudian itu sebenarnya akan berangkat ke Baitullah. Tapi Allah lebih dulu memanggilnya pulang. Insya Allah kalau yang seperti ini Bun ya, udah prepare semuanya, udah disiapin semuanya, tinggal berangkat ya. Inilah yang disebut haji sebelum berhaji. Kita doakan ya almarhumah insya Allah mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbaik dan jadi haji ya Bun ya. Kita nggak pernah tahu loh Bun, udah siap semuanya ya. Kemudian yang keempat, sudah di bandara, nggak jadi berangkat. Di menit-menit terakhir, semuanya bisa berubah. Itulah kenapa kita terus sering berzikir, minta terus sama Allah, ya Allah, dilancarkan semuanya. Jadi ada rasa gitu loh Bun ya, nggak tiba-tiba terus kemudian berangkat umroh, kemudian udah aja gitu, nggak menyadari bahwa setiap menitnya, setiap detiknya itu bisa saja semuanya terjadi. Ini yang sering kita nggak sadari. Maka dari malam ini saya mengingatkan diri saya sendiri juga ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah, bukan hanya sekedar nanti, Alhamdulillah landing Madinah, Alhamdulillah landing di Jeddah, tapi bersyukur ya Allah bisa sampai sini gitu loh bunda-bunda ya, sudah check in, udah duduk di ruang tunggu, udah megang boarding pas tiba-tiba dipanggil sama petugas, paspornya bermasalah, visanya ditolak, jadi nggak jadi berangkat. Dan saya ingat kejadian tahun 2020 ya, pada saat apa itu pandemi ya bulan Maret kalau nggak salah ya, awal Maret itu, karena adik ipar saya juga berangkat waktu itu ya, dan apa adik ipar saya ini terakhir berangkat kemudian ditutup gitu. Jadi ratusan orang sudah di bandara, bunda-bunda mungkin ingat ya, 6 tahun silam ya, ada mungkin keluarganya atau temannya yang sudah di bandara, sudah di Soekarno Hatta, sudah di Cengkareng gitu kan, sudah tinggal mau berangkat. Ternyata ada pengumuman dari pemerintah, mohon maaf karena ini kondisinya darurat, pandemi, COVID, tidak bisa berangkat. Jadi jemaahnya pulang.
Ada Bun? Di sekeliling Bunda seperti itu? Ada ya? Masya Allah. Kemudian yang kelima, sudah di Jeddah, tapi nggak sampai di Mekah. Ini juga banyak, Bun. Tubuhnya udah di Tanah Suci, udah berihram di pesawat ya, udah landing di Jeddah, tapi kemudian tertahan berjam-jam di imigrasi. Ada aja, ternyata ini yang bermasalah. Bisa jadi ada seperti itu ya. Makanya bismillah, kita berdoa dihindarkan ya. Atau kemudian ada yang kemudian jatuh sakit, dilarikan ke rumah sakit di sana, gitu. Tubuhnya sudah di Arab Saudi, tapi ternyata belum diizinkan sama Allah untuk sampai di Ka'bah. Dan yang terakhir, analogi keenam, yang paling menghunjam, sudah masuk Mekah, tapi tidak sampai ke Ka'bah. Seperti apa nih? Udah di Mekah, tapi tidak sampai ke Ka'bah. Sampainya ini dalam tanda kutip ya, Bun ya. Biasanya, normalnya, ketika kita pertama kali ya, apalagi pertama nih ya, berkali-kali pun setiap melihat Ka'bah juga, saya rasa mudah-mudahan sini yang udah umrah beberapa kali pengalaman ya Bun ya, lihat Ka'bah itu rasanya air mata ini nggak terbendung, dada rasanya bergemuruh hebat, air mata nggak bisa ditahan. Ya Allah, sampai juga hamba ya Allah melihat Ka'bah secara langsung. Kiblat yang selama ini hamba sembah, yang biasanya hamba lihat hanya di sajadah, yang biasanya hamba cuma lihat di televisi. Hamba melihat orang-orang tawaf mengelilingi Ka'bahmu ya Allah. Hambanya bisa merintih rindu ingin ke sana. Dan ini miracle bagi hamba. Hamba bisa akhirnya berdiri di depan Ka'bahmu. Jadi sampai nggak bisa ngomong apa-apa, hatinya nih doa melihat Ka'bah, kadang-kadang juga doa melihat Ka'bah ya bunda-bunda ayo gitu kan, udah lewat sudah, pokoknya apa kata Mutawif sudah, kita sibuk dengan hati. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata ada Bun, ada yang ketika melihat Ka'bah biasa aja, oh ini Ka'bah. Ada yang katanya nggak kelihatan Ka'bah itu Bun. Saya juga heran loh, apa iya? Iya, saudara saya nggak bisa lihat Ka'bah itu. Tapi kita nggak boleh ya Bun, kita nggak bisa lihat, aku dong bisa enggak ya? Enggak Bun ya. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang belum bisa melihat Ka'bah, dikasih kesempatan lagi nanti ketika ke Baitullah, dia bisa melihat dengan mata mata batin dan mata hati dan mata zohirnya. Ada juga yang ketika melihat Ka'bah gulung-gulung, berteriak histeris, nggak tahu kenapa. Bismillah, kita dihindarkan ya Bun dari hal-hal yang aneh-aneh. Kita nggak mau yang aneh-aneh deh. Kita mau yang menyentuh hati. Nah, boleh ya Bun ya? Saya minta satu orang mungkin ya yang testimoni pertama kali saat melihat Ka'bah di umrohnya yang saya nggak tahu ya, ada umroh yang perdana mungkin ya, atau ada umroh yang ceritakan saja saya pada saat umroh yang keberapa mungkin ya, nama saya siapa sebutkan dari kota mana, kemudian saya melihat Ka'bah saat umroh saya yang perdana atau umroh saya yang kesekian, karena kita nggak pernah tahu hati kita bergejolaknya ini di mana pada saat itu. Boleh silahkan yang mau testimoni, atau saya tunjuk nih ya. Coba ada nggak di sini? Saya ingat kemarin tuh yang Polwan yang ikut umroh sama Taca ya, ada 8. Ada Bu Wiwin nggak di sini? Mbak Wiwin Polwan. Hadir Hadir Mbak Ibu, Srila? Hadir ya? hadir Coba Mbak Ibu. Wiwin cerita. Karena saya waktu itu ngelihat air matanya mau ngalir deras-deras sembab kayak gitu. Coba ceritain Mbak Wiwin bagaimana? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, saya juga bingung harus memulai dari mana. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dari sebelum sampai kami di Tanah Suci pun, air mata itu nggak ada habisnya mengalir. Di layar saya yang saat ini sedang tampak, yang saya tatap saat ini.
Ini ada Bunda Asrilah, ada Bunda Amelia yang saat itu memang sama-sama berjuang bersama dengan sahabat-sahabat poluan yang beberapa orang saat itu juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berangkat. Alhamdulillah saya Bunda Wiwin dari Malang. Terima kasih diberikan waktu untuk memberikan testimoni yang Masya Allah luar biasa Ibu. Saya tidak bisa membayangkan pada akhirnya dari setelah sekian perjuangan yang saya anggap memang tidak mudah. Benar kata yang tadi Ibu sampaikan, hati, fisik, dan apapun itu yang menuntun kita untuk sampai di Ka'bah. Memenuhi panggilannya, menerima setiap takdir, dan apapun itu adalah yang terbaik dari Allah. Masya Allah, dari sekian rencana, dari sekian doa, begitu panjangnya list, saya sampai lupa doa mana yang mau saya panjatkan. Begitu di awal, saya sampai di depan Ka'bah, yang saya ingat hanya banyaknya dosa, hanya air mata, nikmat Allah yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada saya untuk sampai di Ka'bah memenuhi panggilannya dengan banyak pengorbanan bersama sahabat-sahabat saya, sahabat terbaik saya, Bunda Kartika yang saat itu, yang mungkin Ibu Bu Sufi juga tahu pengorbanan kami seperti apa. Insya Allah luar biasa Ibu, pengorbanannya luar biasa. Allah memberikan saya hati, kesempatan, fisik, kekuatan mental dan batin kami untuk sampai di Ka'bah memenuhi panggilannya. Itu bukan hal yang mudah. Hati, fisik kami memang lelah, tapi lelah itu terbayarkan saat kami melihat Ka'bah berdiri dengan kokohnya yang mengingatkan kami betapa besarnya nikmat Allah untuk kami yang para pendosa ini, untuk kami yang kadang lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, untuk kami yang mungkin terlalu sibuk dengan dunia yang sampai lupa dengan kami. Apapun itu, kami belajar banyak, Ibu. Kami belajar dari segala saat itu. Belajar tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kami. Dan akhirnya menyadarkan kami, Allah lah tempat kembali. Allah sebaik-baiknya tempat untuk memohon segala pertolongan dari segala kesulitan. Dan itu yang semakin menguatkan kami bersama sahabat-sahabat solihah di MDP yang tergabung juga di Tajam Muslimah Indonesia untuk saling menguatkan, bergandengan tangan, untuk sama-sama saling istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Terima kasih atas waktunya Ibu diberikan. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya Allah. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya. Bisa kita rasakan ya bunda-bunda ya. Sampai enggak rasa harunya Bunda Wiwin ya, kepada bunda-bunda ya. Sampai nggak bisa berkata-kata. Gitu melihat Ka'bah, list doanya hilang semua katanya gitu ya. Dan itu akan terjadi bunda-bunda ya. Baru nanti kemudian kalau sudah tawaf, kalau sudah kesekian kali baru oh iya doa ini gitu kan. Tapi ketika pertama melihat keanggunan Ka'bah, iswah, legam yang luar biasa, menghujam dalam hati. Ah, baik Allah malah baik. Hadir kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Insya Allah barokallah Bunda Wiwin ya, dan insya Allah beliau pingin lagi nih katanya ya, Bismillah ya, berangkat bareng-bareng lagi ya, karena dengan berjamaah ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Terima kasih Bunda Wiwin. Baik, saya lanjut ya Bunda-Bunda ya. Ini tadi maksudnya ya, ada yang sudah masuk Mekah tapi tidak sampai ke Ka'bah. Sudah melakukan tawaf 7 putaran, udah sa'i sudah, tahallul sudah lengkap selesai. Tapi kemudian ketika pulang, nggak ada bekas apa-apa. Seperti ritual semata. Amalannya
nggak berubah. Sholatnya tetap bolong-bolong, akhlaknya tetap buruk, masih suka gibahnya luar biasa, masih suka fitnah, masih pelit berbagi. Oh, nggak ada perubahan ya. Jangan-jangan bagaimana tuh settingan hatinya dulu, awal saat berangkat. Nah, ini tapi tidak di sini ya bunda-bunda ya. Ini mungkin saja terjadi di luar sana ya. Bunda-bunda mungkin yang pernah bunda dengar ya. Kenapa kok sudah ke sana tapi kok kemudian lepas jilbab. Mungkin ya ke sana tapi kok kemudian umbar aurat. Itu bukan ranah kita untuk menghakimi ya bunda-bunda ya. Kita belajar saja dari pengalaman kita aja yang banyak. Istighfar ya bunda-bunda ya. Berarti ini apa bunda? Sudah masuk ke Ka'bah tapi tidak. Sudah masuk di Mekah tapi tidak sampai ke Ka'bah. Ka'bah nggak masuk dalam hatinya. Dan insya Allah bunda-bunda yang sudah belajar malam ini tentang manasik hati, harapannya Bismillah, udah fondasi hatinya udah kuat dulu gitu loh Bun. Oh, aku nanti mau begini nih gitu loh Bunda ya. Jadi ada apa? Ada sesuatu hal yang Bunda dapat gitu. Oke Bun, dapat ya Bun dari sini Bun ya maknanya ya. 6 analogi ini ya Bun. Saya nggak bisa lihat kolom chat, mungkin bisa tanda jempol ya. Oke, baik. Saya lanjut ya Bunda-Bunda ya. Lalu kemudian apa yang membuat kita benar-benar sampai? Silahkan Ustazah Ira dan Bunda Kartika, kita simak dulu surat Ali Imran ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih Ustazah Ira dan Mbak Kartika ya yang sudah tilawah dan sari tilawah surat Ali Imran ayat 97. Nah, ini kita akan tadabbur penggalannya ya Bunda-bunda ya. Walillahi 'alan nasi hibbul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.
Cermati dulu ya bunda-bunda ya. Saya akan bedah ayat nih ya. Manistato'a. Perhatikan pilihan kata Allah. Allah tidak berkata, man malaka malan. Siapa yang punya harta, siapa yang kaya, siapa yang hidupnya bermewah-mewahan. Tapi Allah berkata, manistato'a ilaihi sabila. Siapa yang diberi kemampuan jalan. Maka yakinlah, Allah ini membersamai kita, Bun, yang apa ya, kita ini pas-pasan, ya Allah, kita ini tapi rindu ke Baitullah, kita bukan orang yang kaya raya, tapi Allah berjanji, udah, Allah tahu umatnya yang rindu dari berbagai aspek ekonomi, dari berbagai aspek eh, strata sosial, ya kan, siapa yang diberi kemampuan jalan. Nah, istitoah, jadi manistatoah itu istitoah ini adalah artinya ini kemampuan, Bun ya, kemampuan. Menurut Ibnu Katsir ya, tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi ini bukan menurut Bunda Sufi ya Bun ya. Jadi ada 4 pilar ternyata, kemampuan yang sebenarnya. Kita akan belajar ini Bun, kita udah mulai masuk ke tauhid ya Bun ya. Jadi yang pertama itu harta, kemampuan finansial yang halal dan cukup. Cukup ya Bun, berkah. Contohnya apa nih Bun? Harta, gimana ya? Saya pingin ke Baitullah. Tapi kan nggak mungkin saya diam aja. Aku bertawakal padamu ya Allah. Tapi terus kemudian diam 1000 bahasa, diam 1000 langkah. Jadi diam aja, nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kan memang harus ada ikhtiar kan. Ikhtiar buminya apa? Oh ada nabung. Kakek nenek yang tadi saya sebutkan itu juga nabung Bunda. Jadi bukan soal berapa besar tabunganmu ya, tapi bagaimana nanti bisa istiqomah, kemudian Allah nanti yang mencukupkan gitu kan. Dari bunda-bunda yang tergabung di grup Roadmap to Haromain ya, kita buka kemarin bulan Syawal ya, ingat ya bunda-bunda ya, bulan Syawal kita woro-woro di grup keluarga besar Taca yang jumlahnya ada 500 Bun. Tapi berapa yang kemudian berani ikhtiar buminya? Nggak banyak Bun yang diminta Bun, 100.000, dan itu nggak masuk rekening saya, nggak masuk rekening pengurus Taca, enggak ya Bun ya, rekening umroh Taca. Itu adalah saldo pertama bunda-bunda, yang nanti kalau bunda-bunda diizinkan, bismillah ya, Allah ridho, bunda-bunda ikut umroh nanti 2027 bersama Taca, misalnya di Bun ya, ini angkanya berapa gitu ya, terus itu nanti 100.000-nya itu masuk di situ Bun. Ada yang udah nabung nih 2 juta, 3 juta, 5 juta, ada ya bunda-bunda ya. Tapi belum banyak ya bunda-bunda ya. Bismillah, insya Allah setelah ini ya. Yang ini dulu nih yang 100.000 gitu kan. Nah, kemudian, tapi ada akadnya ya nanti ya bunda-bunda ya. Kalau kemudian nggak berangkat, maka itu akan disedekahkan ya. Taca Alhamdulillah udah atas izin Allah, udah umroh bareng ini 2 kali ya bun ya. Di umroh bareng yang pertama itu Alhamdulillah kita bisa bersedekah ya bun ya, mensupport umroh guru ngaji. Guru ngajinya salah satu di Taca ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua kemarin, 3/4-nya ya, Taca biayain tuh relawan ambulan, wiyu-wiyu di Malang. Ingat ya Bun ya? Akhirnya ikut umroh sama Taca. Jadi uangnya Insya Allah Bun, nggak kemana-mana kalau Taca Bun. Untuk umat, seperti itu Bun ya. Nah, sudahkah bunda-bunda menyiapkan ini? Gitu kan? Nggak, jangan kalah sama kakek nenek itu ya, 10.000 loh Bun. Setiap hari. Berarti kalau 10 hari 100.000 ya Bun ya. Bismillah. Ya Allah, ini untuk tabungan saya. Gitu ya bunda-bunda ya. Kemudian yang kedua, fisik, kondisi tubuhnya sehat, kuat. Diusahakan begitu Bun. Jadi dari sekarang ya bunda-bunda, atur sama Allah. Ya Allah, saya mau olahraga nih. Mau mulai lagi olahraga yang kemarin itu masih malas-malesan, masih bolong-bolong. Nih saya ngomong sama diri saya sendiri lagi ya. Jadi kadang-kadang gitu kalau udah oh iya ini mau umroh nih, bismillah persiapan ya, mau haji gitu ya Bun ya. Jadi jadikan tubuh saya sehat nih. Ketika nanti bunda-bunda jalan, olahraga gitu kan, sambil baca Al-Hajj 27. Yang tadi sudah disampaikan ya Bun ya, wa'adzin fin nasi itu loh Bun ya. Itu seperti itu bunda-bunda ya Allah.
kayak mau tawaf nih saya nih ya, kayak sudah tawaf nih, ya Allah nanti pantaskan ya Allah, sekarang saya di Indonesia dulu nih, di kota misalnya ya, di kota Malang, di kota Jakarta, di mana tuh, di Surabaya, mau di Anyer, mau di mana lah ya, kota-kota bunda di Mojokerto banyak banget di sini ya. Mudah-mudahan ya nanti insya Allah, boleh ya Allah ya, insya Allah nanti tahun depan saya mau berangkat nih dengan kaki ini, dengan kuat nih fisik saya bisa berangkat ke Baitullah. Itu persiapan fisiknya ya Bun ya. Makan makanan yang sehat, yang bergizi ya Bun ya. Kemudian yang ketiga aman, keselamatan jalan dan perjalanan. Salah satunya apa Bun ya? Hmm, biar aman ya memang kita harus menyiapkan segala dokumennya itu dengan tertib ya Bun. Ya nggak mungkin ya kita nggak punya paspor ya. Jadi disiapin nih mulai dari sekarang, memantaskan diri. Mau kemana? Bismillah saya mau ke Baitullah. Gitu bunda-bunda yang belum punya paspor ya. Bismillah mulai sekarang. Sekarang apalagi paspor itu 10 tahun ya Bun. Kalau dulu kan 5 ya. Udah berapa tahun ini 10 tahun. Jadi cukup lama tenggangnya gitu loh Bun. Jika tidak hari ini bisa besok tahun depan. Gitu ya Bun ya. Seperti lagu ya Bun. Siapin dulu paspornya. Bismillah ya Bun. Kemudian selanjutnya. Nah ini saya ini dulu. Terlalu cepat tadi saya ngekliknya. Yang keempat ini adalah hal yang amat penting. Bila 1, 2, 3 sudah siap semuanya, oke, bagus. Tapi kalau nggak ada yang keempat, bubar semuanya. Apa itu, Bun? Izin. Restu Allah untuk benar-benar sampai. Ridhonya Allah untuk benar-benar sampai. Jangan pedulikan. Ini ada pengalaman nih jamaah saya tahun berapa itu ya. Ada yang bilang ya, bukan sama Taca ya. Saya diremehkan sama tetangga. Katanya nggak mungkin kamu bisa berangkat. Kamu itu cuman apa? Jual apa ya beliau itu ya? Jual sayur kalau nggak salah Bun. Jual sayur ke pasar. Nggak mungkin kamu bisa berangkat diremehkan gitu. Saya pingin Bu Sufi kemudian saya menabung. Alhamdulillah bisa berangkat. Ridhonya Allah. Betapa banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak bisa berangkat. Tadi sudah ada di analogi ya kan Bun? Bukan berarti tentang banyaknya uang, tapi panggilan hati sampai nggak izinnya Allah. Maka dari sekarang malam ini pun kita izin matur sama Allah. Ya Allah, boleh ya Allah ya. Izin ya Allah ya, saya pingin ya Allah. Baitullah ya Allah. Ya Allah, izin ya Allah ya, saya mau nabung ya Allah. Izin ya Allah ya, saya mau berikhtiar bumi ini. Saya mau bikin paspor. Gitu loh Bun, semuanya libatkan Allah. Karena itu penting ya Bun. Kenapa kita harus memanaskan hati ini? Karena kita mengharap ridhonya Allah. Ridho siapa yang mau kita harapin Bun? Nggak ada yang diharapin ridhonya kita ya Bun ya. Selain ridhonya Allah ya. Saya mau cerita nih tentang kisah Nabi Musa ya Bun ya. Kita kisah Nabi Musa ya, cerita tentang Nabi Musa. Dulu Nabi Musa itu sakit gigi Bun. Sakit gigi, giginya sakit. Ya Allah, gigiku sakit ya Allah, aku nggak bisa makan, hamba nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur karena sakit giginya ya Allah, gitu kan. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, pergilah kau ke balik bukit. Di sana ada daun, ada pohon, petiklah daunnya, gunakan itu sebagai obat. Punya sama Nabi Musa. Alhamdulillah sembuh. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah sakit giginya udah sembuh. Langsung sembuh ya Bun. Waktu berjalan, kemudian Nabi Musa sakit lagi giginya Bun. Sakit lagi giginya. Apa yang dilakukan Nabi Musa yang kedua kali ini? Beliau langsung berlari karena udah tahu kan obatnya ada di balik bukit itu, di pohon itu. Aku akan petik daunnya, akan aku gunakan untuk obat. Lari ke sana, diambil daun itu buat obat. Ternyata apa yang terjadi, Bun? Nggak sembuh, tetap sakit gigi. Giginya masih sakit. Ini tauhidnya dalam, Bun ya. Ya Allah, hamba sudah berlari ke balik bukit itu. Hamba sudah ambil itu daun. Tapi kok nggak sembuh ya Allah? Yang pertama kan sembuh. Kemudian Allah berfirman apa? Hai Musa, ketika engkau sakit gigi yang kedua, yang pertama, engkau mencariku. Tapi yang kedua, siapa yang kau cari? Engkau tidak mencariku. Engkau langsung berlari ke bukit itu mencari daun. Bagaimana dengan kita? Ketika kita butuh apa-apa, siapa yang duluan kita ingat? Oh,
ada si Fulan tuh bisa kali minjem uang dulu ke sana. Oh, ada si Fulanah bisa minta tolong saya sama dia tuh. Oh, ada yang lain-lain. Ada saldo bank, ada apa segala macam. Kita nggak cari Allah dulu. Sakit, ke dokter. Itu bagian dari ikhtiar. Minum obat, bagian dari ikhtiar. Tapi ketika sakit itu muncul, ketika ada masalah muncul, ini tauhidnya Bun. Siapa duluan yang kita ingat? Yang kita cari siapa? Allah. Maka nanti insya Allah Allah akan tolong. Jadi nggak kemurungsung gitu loh Bun kalau bahasa Jawanya ya Bun ya. Nggak bete, nggak sumpek. Aduh ini kayak gini, aduh. Saya lebih tenang kalau semuanya mengandalkan Allah. Paham Bun sampai sini Bun? Dapat ya tauhidnya ya Bun? Ini udah ngantuk atau gimana nih? Masya Allah. Belum ngantuk. Belum ngantuk ya? Tidak, Oke. Bunda, tidak. Masya Allah. Baik. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Ini udah hampir selesai ya Bunda-Bunda ya. Insya Allah. Nah, kata kuncinya apa Bun? Tadi istiqtoah. Istiqtoah ada 4 ya Bun ya. Harta, fisik, aman, izinnya Allah. Kata kuncinya sabila. Jalan. Siapa yang membuka jalan? Siapa yang menutup jalan? Bukan agen travel, bukan biro travel, bukan saldo rekeningmu, bukan paspor. Siapa lalu yang membuka dan menutup jalan itu ketika kita rindu kepada Baitullah? Pemilik jalan itu sendiri, yaitu Allah. Mbak ya Bun, sebelum saya lanjut ya Bun ya, pegang dadanya Bun. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, yang selama ini mengandalkan orang lain, mengandalkan hal lain ya Allah. Hamba lupa kalau Engkau yang maha membuka dan menutup jalan, jalan apapun itu ya Allah. Mulai sekarang ya Allah, hamba janji, apapun itu ya Allah, hamba akan selalu mengandalkan Engkau. Hamba selalu mengingat Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberi pertolongan. Hanya Engkau tempat hamba bergantung ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni, sebut namanya sendiri-sendiri Bun ya. Bun. Kita lanjut ya Bun. Ini udah mulai makin malam, semakin dalam ya. Makin masuk ke tauhid. Jadi ada tauhid yang harus dimanasikan. Ada 3 pilar tauhid yang menjadi landasan keberangkatan Bun. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah itu apa Bun? Rob. Ya Bun ya, berasal dari kata Rob. Allah yang maha pengatur. Allah yang maha mengatur. Jadi Allah sang pengatur lah ya. Jadi Allah yang maha pemilik. Pemilik alam semesta semuanya. Allah maha pencipta. Nah, kalau Allah yang mengatur ya, kita meyakini bahwa turunnya hujan itu atas izin Allah. Allah yang mengatur. Jodoh datang, Allah yang mengatur. Keturunan, belum dikasih keturunan ya, Allah yang mengatur nanti insya Allah dikasih keturunannya. Kapan? Allah yang mengatur juga kapan waktunya kematian kita datang. Allah yang mengatur juga kapan kita ke Baitullah. Jadi nggak ada yang terjadi kecuali dengan izinnya. Masuk langkah kaki kita ke tanah suci. Ini tentang rububiyah ya Bun ya. Jadi semuanya itu meyakini bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Ini dikunci dulu dalam hati Bun ya. Rob mengatur gitu. Selanjutnya uluhiyah. Uluhiyah ini hanya Allah yang disembah. Jadi kalau ini nih gini Bun, hanya Allah yang disembah ini maksudnya gini, hanya Dia yang patut disembah. Kita berdoa, kita sholat, kita memohon, ini nggak ada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah.
Sholat hanya untuk Allah. Doa minta pertolongan hanya untuk Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Menyembelih kurban pun hanya mengharap ridhonya Allah, hanya karena Allah. Kita haji bukan karena pingin titel Bu Hajjah Lulu misalnya gitu ya. Bu Hajjah Sri Sumurwati. Bu Sri Sumarwati. Hajjah nih gue nih, Hajjah ya. Jadi panggilnya Hajjah ya. Nah, udah bilang enggak ya Bun ya. Kalau di sini enggak ya. Ini tapi Hajjah-Hajjah Solehat. Yang belum haji juga insya Allah calon Hajjah-Hajjah Soleha. Yang gelar itu enggak ada apa-apanya. Itu hanya sebutan saja dan ini hati Allah Maha melihat hati. Umroh bukan karena keren-kerenan. Hati-hati Bun ya. Nanti kalau aku umroh, nih ya, aku mau selfie. Alhamdulillah sudah di Baitullah. Kalau untuk siar nggak apa-apa Bun, tapi jangan terus-terusan gitu ya Bun ya. Tapi memang apa untuk siar betapa banyak Bun yang dari teman-temannya statusnya temannya Bunda, kemudian Bunda tergerak gitu ya. Terus kemudian nungguin, habis ini kemana ya? Tapi jangan itu jadikan nomor satu. Ya udah, kalau ini yang pertama ya Bun ya, saran kami ya Bun ya, kalau umroh pertama ya Bun ya, itu udah deh, nggak usah apa upload HP itu udah. Nanti kalau foto bersama memang ada ya Bun ya, tapi maksudnya udahlah dulu. Kapan lagi? Udah jauh-jauh loh datang, udah jauh-jauh ke Baitullah. Sayang, nanti ada waktunya sendiri gitu loh Bun. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Hadus bin nikmah, ya nggak apa-apa sesekali. Tapi kalau kalau ini yang maha tahu nih hati ya Bun ya, setelan hati Bun ya. Oh Bunda Subi juga gitu dulu. Waktu umroh diposting, oh iya saya bawa jemaah, saya bawa tahajah, gitu kan. Ini keluarganya pada nunggu. Ini habis ini kemana ya? Tapi insya Allah nggak ada ya yang kemudian ya naudzubillah Bun ya. Nggak, kita mau apa sih Bun? Eh, kebanyakan selfie untuk diri kita sendiri sendirian gitu kan, mau dipuji apa? Cantik gitu kan, ya udah cantik 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 semuanya cantik gitu loh Bun. Jadi tunjukkan value-nya di sana, bersamaan di sana kayak gitu. Boleh untuk mengabadikan, boleh nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan terlalu sering gitu ya Bun ya. Disimpan sendiri di medianya bunda-bunda gitu ya Bun ya. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau misalnya postinglah dengan hati. Jadi juga nggak sekedar posting lah ya Allah. Dengan ini nanti Bismillah bisa menggugah teman-teman. Dapat tuh Bun jariahnya. Daripada kita posting-posting yang nggak jelas, ya kan? Nggak ada kalau di sini ya bunda-bunda ya. Nggak ada di sini. Posting joget-joget nggak ada. Tapi kalau di sini postingnya selalu hal-hal yang baik gitu. Sehingga kalau ada yang ikutan baik maka pahalanya mengalir. Gitu ya Bun. Jadi kepada semuanya hanya kepada Allah. Kita memohon kepada Allah semuanya ya. Uluhiyah itu begitu Bun ya. Rob itu Robnya tentang Rob, uluhiyah itu tentang hamba, tentang kita, penghambaan kita kepada Allah. Semuanya untuk Allah, tawakal untuk Allah. Itu ya Bun. Kemudian yang terakhir ini ada asma wa sifat. Jadi kita di Taca juga ada ya belajar tentang asmaul husna ya. Ada Bu Yuliana ya yang apa ngajarin ya belajar menghafal asmaul husna di Taca udah beberapa kali tuh Bun. Nah, nanti insya Allah akan diadakan lagi ya. Bismillah. Dengan mengenal nama-nama Allah. Jadi gini Bun. Allah itu memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang indah. Asmaul husna. Ada di Al-Quran. Di surat Al-A'raf Al-A'raf 180 kalau nggak salah ya Bun ya, itu tentang Asmaul Husna. Jadi berdoalah kepada aku dengan menyebut Asmaul Husna. Kepada Allah ya, berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu banyak Bun, ada 99. Bunda-bunda yang apa? Pasti kan ada yang apa, masa enggak ya 99-nya ya? Ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Malik, Maha Raja, Al-Alim, Maha Mengetahui. Nah, ini contoh nih ya Bun ya. Al-Basit, ya kan? As-Sami, Maha mendengar. Allah mendengar berarti oh dengan ngerti kita dengan nama-nama Allah itu begini Bun. Oh, Allah Maha melihat. Al-Basit berarti kalau melakukan maksiat dilihat sama Allah. Ah, nggak jadi takut sama Allah. Gitu loh, Bun. Kemudian apa lagi? Al-Ghafur, Maha Pengampun. Yang tadinya putus asa atas ampunan Allah, kemudian Ghafur. Kemudian apa lagi? Maha mendengar. Mendengar rintihan doa-doanya bunda-bunda Asami. Nangisnya bunda-bunda di sajadah. Itu dilihat juga oleh Allah. Allah Maha mengetahui kerinduanmu kepada rumahnya. Jadi semuanya itu ada di Asmaul Husna itu, Bun. Allah Maha
tahu niat dan kesungguhanmu. Jadi pentingnya hubungan yang tiga ini apa, Bun? Apa sih, Bun, ini, Bun? Bunda Sufi ini kok saya baru dengar gitu ya. Nah, ini perlunya kita belajar ya. Jadi hubungannya antara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ini, Bun ya. Gampangannya begini, Bun. Rububiyah itu kamu tahu Allah yang menciptakanmu. Uluhiyah, karena kamu tahu Allah yang menciptakanmu, maka kamu menyembah Allah. Asma wa sifat, kenalilah nama-nama Allah supaya kamu semakin mengenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, gimana kita bisa tahu? Oh, Allah itu ternyata maha pengampun ya. Allah banyak banget gitu loh. Allah maha kaya. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Oh, aku mau umrah, mau haji, mudah bagi Allah. Itu, Bun, fondasi tauhid yang harus dimanasikan dalam hati kita ya, Bun ya. Bahwa benar-benar, oh ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oke, Bun ya. Dapat ya, Bun ya? Ini di hadis ya, Bun ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, nggak menerima kecuali yang baik. Ini di hadis riwayat Muslim ya, Bun ya. Jadi tadi saya juga berbicara itu tadi dari Ibnu Katsir ya, Bun ya. Jadi semua ada rujukannya. Kita juga bicara Al-Qur'an, bicara hadis, semua ada rujukannya. Tidak berguna sebesar apapun pengorbanan jika tidak landasi keikhlasan dan tauhid yang lurus. Gimana caranya tauhid yang lurus kalau kita nggak tahu ilmunya? Dan ini sekali lagi bukan suatu yang kebetulan bunda-bunda hadir malam ini menyimak. Ini jam malam minggu 20.39 bunda-bunda ya. Insya Allah sebentar lagi selesai ya. Masya Allah ya. Bunda-bunda masih bertahan di sini ya bunda-bunda ya. Ini semuanya karena apa? Karena taufik hidayahnya Allah. Baik, kita mau kesimpulannya apa, Bun? Bukan uangmu yang membawamu ke Mekah. Bukan paspormu yang membuka pintu Masjidil Haram. Itu ikhtiar bumimu saja ya bunda-bunda ya. Bukan kakimu juga yang menapaki Ka'bah. Tapi apa, Bun? Ridho Allah. Itu pelajaran kita malam ini, Bun. Jangan remehin ridhonya Allah. Aku bisa, aku mampu. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak bisa. Jadi sebelum berangkat, tanyakan. Sekali lagi, yuk Bun, kita pegang lagi. Pegang dadanya, Bun. Udah semua? Ya Allah, ya Rob, apakah Engkau ridho hamba berangkat, ya Allah? Ridho Kak, ya Allah. Hamba berangkat, ya Allah. Ya Allah, apakah hamba berangkat ini karenamu atau karena selainmu, ya Allah? Apakah hamba berangkat karenamu atau karena selainmu, ya Allah? Ya Allah, apakah harta hamba ini halal untuk membiayai perjalanan ke rumahmu, ya Allah? Halalkah harta hamba ini, ya Allah? Lalu temani hamba, ya Allah. Selalu ini hamba, ya Allah. Hamba tidak bisa tanpamu, ya Allah. Sebagai terakhir pesan untuk ya, di depan Ka'bah nanti, di depan Multazam nanti, di Raudhah nanti, yang Allah lihat bukan hartamu. Sekali lagi, bukan hartamu, bunda-bunda, tapi hatimu. Seperti yang telah kita pelajari malam ini. Memanasikan hati dulu. Hati kita yang dimanasikan dulu nih, Bun. Sebelum nanti melangkah ke hal-hal yang lainnya. Insya Allah, setelah hati ditundukkan dalam tauhid, nanti kita insya Allah bab selanjutnya kita akan membahas tentang niat. Bismillah, insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah ridho ya, Bun. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada MC kita, Bunda Asrilah. Terima kasih Bunda-Bunda. Mohon maaf bila ada banyak kurangnya ya. Kalau kurang dari saya ya. Kalau banyak yang Bunda dapat, semuanya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana bunda-bunda rasanya malam hari ini? Ini tugas berat ya buat saya sebagai MC ya.
harus menjaga profesionalitas. Yang katanya Bunda Asrila melo, iya melo ini hati saya sebenarnya ya, tapi saya harus tetap show must go on begitu ya, harus memandu acara hari ini dari awal tadi sampai akhir nanti. Dapat banget, Masya Allah. Begitu banyak sekali yang kita dengar tidak hanya di telinga ya, Bunda, tapi mengena di hati dari hal-hal yang fundamental, yaitu dasar-dasar dari firman-Nya Allah juga sudah di awal ditekankan kenapa mengambil tema ini, dan kemudian kita juga dijelaskan bahwa ada realita nih, realita bahwa tidak semua yang ingin itu terpanggil, tidak semua yang dipanggil itu sampai, dan tidak semua yang sampai diterima. Bukankah ini sebuah ibroh ya untuk kita renungkan? Ya Allah, jangan sampai kami seperti ini, dan semua sampai akhir termasuk dengan istitoah dan juga tauhid ya yang perlu kita kuatkan tadi, semata-mata kuncinya satu, Bunda-bunda, bahwa kita sebagai manusia hanya berharap ridhonya Allah. Jadi itu kita, supaya mengingatkan kita apa-apa butuhnya ingatnya Allah, apa-apa minta tolongnya ke Allah, dan apa-apa yang tujuannya yang dicari adalah ridhonya Allah, supaya kita juga terhindar dari sifat takabur begitu ya Bunda. Namun saya menyadari bahwa dari 8 tadi ada sampai 82, sekarang sudah berkurang jadi 78, ada yang masuk ada yang keluar. Saya menyadari pasti Bunda-bunda dari sekian banyak Bunda ini punya sesuatu yang dapat gitu. Beda-beda mungkin yang antara yang saya dapat dengan bunda-bunda. Mana sih yang lebih mengena? Boleh satu bunda untuk memberikan kesan mengikuti kajian malam hari ini. Apa sih yang dirasakan yang begitu mengena gitu ya? Tadi seperti Bunda Wiwin sampaikan itu, saya mendengarkan aja tuh udah mengalir air mata karena udah bayangin gitu loh, udah bayangin dan ikut merasakan. Nah, barangkali mudah-mudah ada yang ingin di-sharingkan dan memberikan penguatan juga kepada Buddha-Buddha yang lain. Tafadhal, boleh untuk raise hand atau langsung di open mic-nya, atau mau ditunjuk sama Bu Sufi. Tidak ada suara, izin dulu. Ada siapa lagi? Bagaimana Bunda Sufi, apakah mau ditunjuk? Masih ada 78 bertahan. Enggak, saya nggak mau nunjuk ya. Jadi mungkin Iya, masih, ini berarti siapa yang berkenan begitu ya, ya, memberikan ini ya, kesan yang itu tadi bisa memberikan motivasi juga kepada rekan-rekan yang ada di sini, terutama karena kita semua sama ya, para perindu Baitullah gitu. Jika tidak ada, kita akan memasuki sesi berikutnya. Mudah-mudahan bagaimana? Ya, Sudah cukup sedikit, sampai sini? Oh, sedikit. Masya Allah, Ustazah Susi. Silakan Ustazah, monggo. Ya. Yang pertama, mohon maaf tadi saya terlambat karena ada latihan plasma test bersama teman-teman besok. Jadi agak terlambat, tapi insya Allah saya sudah mengikuti banyak sekali apa yang Bu Sufi sampaikan. Yang pertama, yang Bu Sufi sampaikan itu sangat mengena di hati saya. Gitu. Maaf ya Bun, nggak apa-apa Bu saya Susi. itu saya tuh sering insecure dengan diri saya sendiri. Kadang tuh gini, ya Allah, kapan ya saya diperkenankan untuk beribadah padamu di Baitullah? Kapan saya diberi kesempatan bersama anak dan suami saya? Apakah saya ini orang yang selalu banyak dosa? Ya Allah, ampuni saya, setiap hari saya seperti itu. Dan ketika saya berusaha, Bu Sufi tadi ikhtiar untuk menabung-menabung gitu ya, ujung-ujungnya ada kepentingan lain yang sangat urgent sehingga
yang saya ingin ini menabung pasti nanti larinya itu ke hal yang urgent gitu loh Bu Sufi. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu nabungnya itu nggak nyampe-nyampe gitu karena eh, ini harus saya penuhi gitu loh. Jadi ini gimana ya caranya? Saya cuma gitu aja ya Allah berikan kami rezeki yang barokah. Ya mungkin karena saya itu tadi ya untuk meminta ridhonya Allah itu masih masih belum maksimal ya. Mungkin saya terlalu juga mengandalkan diri saya ya ataupun suami gitu ya. Karena harus berusaha-berusaha, tapi saya mungkin lupa karena ada ridho Allah yang sebetulnya itu melancarkan melancarkan semuanya gitu loh. Jadi terima kasih Bu Sufi. Ya sekelumit itu aja sih sebetulnya banyak sekali yang saya rasakan gitu tapi saya tidak bisa bicarakan di sini karena terlalu privasi gitu ya Bu Sufi ya. Dan terima kasih atas pencerahannya. Itu memantapkan hati saya, menenangkan hati saya. Banyak sekali yang saya beban yang saya alami gitu dari berbagai hal, dari berbagai sudut. Dan mohon doanya semoga Allah mempermudah ikhtiar kami untuk menuju Baitullah. Itu aja, Bu Zulfi, terima kasih. Ya Allah, jazakallah khair, Ustazah Susi. Sepertinya mewakili gitu ya, mewakili kita semua dan ternyata saya bisa kayak langsung ngerasa gitu, bisa jadi bunda-bunda ini sebenarnya bikin ngomong tapi speechless kayak nggak ada yang bisa dikeluarin gitu, tapi terwakili oleh Ustazah Susi. Bagaimana Bu Sufi untuk mungkin sedikit aja untuk memberikan penguatan gitu dari apa yang sudah dirasakan selama mendengarkan dari pukul 19.30 tadi. Ya, Ustazah Susi, Insya Allah nyampe Ustazah Susi vibrasinya ya. Tadi sebenarnya pertanyaannya Ustazah Susi sudah terjawab sendiri. Ini kan baru dapat ya ilmunya ya. Dan maksudnya mungkin sering dengar. Saya rasa bukan baru pertama kali ya. Tapi tentang dibangunnya fondasi dari hati ini di apa ya, dikupas dari surat apa? Oh, ternyata dari doanya Nabi Ibrahim. Udah dari surat Al-Hajj, ada Ali Imran, surat Ali Imran gitu kan. Kemudian tadi tentang apa? Tauhid, fondasi-fondasi tauhid ya. Akhirnya merujuk pada satu kesimpulan bahwa benar-benar ridhonya Allah. Jadi bukan beda ya, Bun. Gini loh. Beda dengar. Oh iya, cuman dengar gitu kan. Tapi dengar tanpa makna. Nah, kalau dengan ini nih, bunda-bunda udah belajar kayak gini. Oh, begini ya. Jadi tahu gitu loh, Bun. Asal muasalnya tuh tahu gitu loh. Oh, berarti yang coba dulu nih yang tadinya nggak bener-bener ridhonya Allah itu nomor sekian, sekarang nomor satu dulu. Nanti dicoba begitu, Bu Susi ya. Nanti insya Allah di bab 2 kita akan bicara tentang niat ya. Dan kemudian tadi kalau dibilang, tadi bahasnya apa nih kita sepanjang ini bahasannya ya. Allah kiaskan apa? Memang ke Baitullah itu penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Jadi memang itu fitrahnya kita ini. Semua saya ingat nih perjuangannya satu persatu bunda-bunda yang kemarin ikut umrohnya Tace tuh ya, dari Mbak Asrila, dari Mbak Rizky, dari Mbak Kartika, dari Bu Amel, dari Bu Yulis, dari Ustazah Ira, saya masih ingat, dari Bunda Eni. Semuanya saya ingat insya Allah ya. Semua punya episode masing-masing, punya kisah masing-masing, punya soal masing-masing. Dan jawabannya dari Allah gitu. Itu pentingnya kita saling menguatkan ya. You are not alone. Kita bareng-bareng. Itu ya, bunda-bunda ya, insya Allah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan malam ini nih, yang tadinya eman banget mau nabung untuk ke Baitullah. Sayang. Mudah-mudahan terbuka hatinya ya. Kadang sampai jual sawah. Jual emas nih, Mbak Asrilah. Emasnya itu. Di waktu itu saya ingat banget ya. Perjuangannya Masya Allah. Ada yang gadekan. Masya Allah. Banyak lah Bun ya. Makanya
sangat bermakna lah insya Allah. Saya doakan ya, Bismillah. Mudah-mudahan bunda-bunda semuanya dilancarkan ke Baitullah. Nggak melihat usia, nggak lihat latar belakang. Karena kita sama semuanya. Semuanya sama di sini. Allah sudah garis bawahi, penuh perjuangan, penuh air mata, penuh pengorbanan. Tapi kitanya semangat menuju situ gitu loh Bun. Itu fitrahnya ya. Insya Allah seperti itu Bunda Asrila ya. Ini saya yakin juga Mas banyak yang apa speechless ya, atau mungkin ada kalimat-kalimat yang baru nanti direnungi aja seperti itu. Insya Allah seperti itu Mbak Asrila udah bengep tuh MC kita ya. Masya Allah barakallah. Masih 78 nih Mbak Asrila ya. Iya, itu tadi ya Bunda, you are not alone karena Allah bersama kita. Tinggal kitanya aja ngerasa nggak kalau kita itu ditemenin sama Allah. Tinggal kitanya minta nggak ditemenin gitu ya. Jadi ini eh, apa yang disampaikan Bunda Sufi tadi tuh bahasanya benar-benar bahasa bayi gitu ya. Maksudnya tuh mudah lah dimengerti untuk kita-kita ini sebagai emak-emak yang mungkin tidak terlalu jauh pembahasannya gitu ya. Oh, langsung kayak seperti saya ini kayak merasa dituturi ibu sendiri gitu. Jadi kayak oh ya 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 masuk gitu. Jadi memang sangat pas sekali dan Masya Allah inilah bedanya Taca gitu ya. Jadi kita itu benar-benar dikawalnya itu dari awal gitu. Dari awal nggak hanya umroh tiketnya sekian, bayarnya sekian, siapkan ini. Nah itu urusan nanti Bunda. Tapi ini kita dipersiapkan dari sesuatu yang nggak terlihat gitu di hati. Dalam hati siapa yang tahu kalau bukan Allah begitu ya. Dan saya sedikit sharing tentang impian. Mudah-mudahan jika semua yakin pasti yang hadir di sini impiannya sama, ingin kembali ke Baitullah atau bagi yang pertama kali. Nah, tentang impian, kalau kita yakin orang-orang tidak percaya sama kita itu tidak masalah. Tetapi kalau orang-orang meremehkan kita dan kita mempercayai mereka, nah itu justru ininya gini, orang lain percaya tapi kita nggak yakin, ya sudah nggak usah berjuang gagal di awal gitu ya. Tapi kalau orang-orang meremehkan kita, apa kamu nggak ada ini kan? Tapi kalau kita aja yakin, oh saya tenang, ada Allah, backingannya pusat gitu ya. Masya Allah, itu insya Allah kita akan punya kekuatan tersendiri. Seperti tadi ya kita minta Sabila, siapa yang menutup dan yang membukakan jalan kalau bukan Allah begitu. Dan berbicara lagi tentang impian, bagaimana impian itu nanti bisa supaya terwujud gitu, kita sama-sama Bunda ya, kita visualisasikan, kita bayangkan dan kita audiokan bahwa kita saat ini ada berada di depan Ka'bah, kita melihat dan kita mendengar suara-suara orang-orang yang sama-sama memanggil namanya Allah. Siap Bunda, kita sambil berdoa bersama untuk menutup kajian malam ini. Bagaimana? Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Seperti tadi ya mudah-mudahan hadirkan hatinya. Kemudian seolah-olah ini kita sudah sampai di sana. Kita positive feeling. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati. Pada malam hari ini, kami berkumpul menghadap kepadamu ya Allah. Dengan membawa rindu yang belum sampai. Membawa harap yang lama kami simpan dalam diam. Ya Allah, jika hari ini kami belum mampu menjejakkan kaki kami di tanah sucimu, maka janganlah engkau cabut rasa cinta kepada Baitullah. Jangan engkau hilangkan kerinduan kami kepada Baitullah. Kepada air mata yang jatuh di hadapan rumahmu yang mulia.
Ya Rob, di hadapanmu kami tumpahkan segala kerinduan yang telah lama menyesak di dada. Kami membawa niat yang tulus, bukan sekedar untuk melakukan perjalanan biasa, melainkan sebuah ikhtiar untuk bersujud di rumahmu, memenuhi panggilanmu, bertaubat kepadamu. Ya Allah, undanglah kami menjadi tamumu. Panggillah nama kami di antara jutaan hamba yang engkau pilih untuk berhaji dan umroh. Meski kami merasa belum pantas, meski amal kami masih begitu sedikit, namun rahmatmu jauh lebih luas dari segala kekurangan kami. Maka ya Rob, mudahkanlah jalan kami. Cukupkanlah rezeki kami dengan yang halal dan berkah. Sehatkan tubuh kami. Lapangkanlah waktu kami. Dan satukanlah langkah kami menuju Baitullah. Tidak sendiri ya Rob, namun bersama orang-orang yang kami cintai. Bersama keluarga kami. Dan juga sahabat-sahabat kami. Dan khusus untuk orang-orang yang saat ini bersama-sama kami berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan hanya jadikan kami melihat Ka'bah lewat gambar dan juga cerita. Izinkan mata ini benar-benar memandangnya. Izinkan bibir ini melafalkan talbiyah di tanah sucimu. Izinkan hati ini bersujud penuh syukur di hadapan. Dan ketika engkau akhirnya mengundang kami, jadikanlah perjalanan itu bukan sekedar perjalanan yang biasa, tetapi perjalanan yang mengubah hati kami menjadi lebih taat, lembut, dan lebih dekat denganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mengetuk pintu langit dengan doa yang penuh harap. Labbaik Allahumma labbaik. Suatu hari nanti kami benar-benar menjadi tamu pilihan di Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam hari ini telah selesai kita ikuti dari awal hingga akhir. Yakin bunda-bunda tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Insya Allah, Allah catat hari ini, malam ini, sebagai langkah awal kita untuk memanasikan hati hingga nanti manasik dan juga sampai di rumahnya Allah untuk melakukan umroh dan haji, memenuhi panggilan Allah. Boleh sekali lagi kita tutup dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak, labbaik annal hamdalah wal mulka la syarika lah, labbaik annal hamdalah wal mulka la syarika lah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita tidak mendengar itu di sini, tapi langsung di Baitullah. Dan insya Allah kebersamaan kita tidak berakhir di sini, namun kelak juga bersama-sama menjadi teman seperjuangan menuju Baitullah sebagai tamu Allah. Selayaknya tamu, tamu yang diundang, dan tamu yang ditemui. Itulah yang saya dapatkan dari Taca, ya. Jadi supaya perjalanan kita ke sana itu juga tidak sia-sia. Jadi kita sudah membawa niat ini sedari sebelum berangkat. Begitu ya, Bunda-Bunda. Demikian acara kajian pada malam hari ini. Semoga Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan langkah kita, dan Allah jaga kita bersama orang-orang yang kita cintai dan juga bersama bunda-bunda Taca Muslimah Indonesia. Sebelum kita tutup, mari kita bersemangat. Taca Muslimah Indonesia, sahabat istiqomahku, bersama menggapai ridho. Ridhonya. Allahu Insya Akbar. Allah bersama-sama Bunda Kartika satu grup ya di sana. Barakallah. Saya Asrila pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu dengan di Baitullah tentunya ya. Ya Allah, speechless udah bayangin gitu ya Bunda-Bunda. Dan jangan lupa besok pagi kita ba'da subuh ada kajian sampai blank. Kajian fikih muslimah bersama Habib Mujtaba. Jangan lupa bunda-bunda, linknya sudah dibagikan di grup. Begitu ya. Izin undur diri. Wabillahi taufik Dokumentasi wal dulu Mbak hidayah. Asrila. Oh ya Allah, iya Bun. Siapa yang bantu ini? Bu Amel. Adakah yang bisa membantu? Oh, Bunda Amel. Saya Baik. screenshot tapi berpose dulu ya. Tadi Oh, screenshot sekarang berpose. Baik. pose ya. Ayo bunda-bunda senyum. Kayak itu Sekarang ya. sudah tidak mewek-mewek kan ya. Berikan senyum termanis. Kita pakai pose gimana? Taca atau begini? Ya boleh. Ya siap. Seperti Sat- tadi ya kita Ini ikhtiar ada hati 3 boleh begini slide ya ya. Bunda. Ada 3 slide ya. Baik. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih. Baik, jazakillah khair Bunda Amelia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada bunda-bunda yang sudah berpartisipasi